Koalisi dan Penjaga Nasionalisme judulnya. Ya, ini menceritakan tentang bagaimana penambangan, ya. Untuk mengawali tulisan ini kami resensi yaitu tentang kerugian negara sampai 271 triliun, ya, tentang penambang ilegal, masalah timah yang kemarin ramai dibicarakan, yaitu peran Herfi Muiz, ya, sampai merugikan negara sebesar itu. Nah, besar sekali ya, sampai triliun rupiah. Tapi kami tulis di sini tentang bagaimana peran, ya, dan kami ceritakan dulu tentang mengapa kok bisa sampai korupsi sebesar itu. Ya. Kami bacakan di alinea pertama tentang pernyataan Timotius 6:9-6:10, ya. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan, dan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, ini Timotius 6:10. Nah, cinta uang itu malah menghancurkan, ya. Nah, saya mengawali dengan menonton film Dead Man, film yang dirilis tahun 18. Ya, tahun 2018 itu ada film yang berjudul Dead Man, yang bercerita tentang liciknya para penambang di kawasan Arizona. Ya, Cole Robert yang berkomplot dengan wali kota Jackson Ridge, yang ini menjabat wali kota 2 kali. Jadi memang koalisi, ya, untuk menjadi penambang ilegal itu tidak mungkin sendirian, tapi koalisi dengan para pejabat. Nah, karena ini di film, pejabat yang ditulis di sini adalah Jackson Ridge, nah, itu wali kota, dengan Cole Robert seorang penambang. Nah, Cole kemudian membayar centeng bayaran untuk memaksa pemilik lahan yang bernama Stutter untuk menjual lahan tambangnya dengan harga yang ditentukan oleh penambang tersebut, oleh centeng tersebut. Ya. Harus menyerahkan lahannya kepada Cole, namun ditolak. Ya, Stutter itu akhirnya dibunuh karena yang punya lahan, yang namanya film kan harus ada perannya, ya, di dalam prakteknya juga ada pemerannya, ya, gitu, ya. Stutter memiliki 2 anak laki-laki bernama Jess Stutter dan Jack Stutter. Jess Stutter diburu oleh pembunuh bayaran karena dia adalah saksi pembunuhan ayahnya. Jess Stutter dan Jack Stutter ditolong oleh Virgil, teman ayahnya. Jadi ada adegan-adegan yang menarik, ya. Ya, nanti di Indonesia ada enggak para pahlawan seperti Jess Stutter dan Jack Stutter itu? Tapi ya kalau seperti film ini ya siap dibunuh, ya, yaitu menolak adanya koalisi penambang dan pemerintahan ini, dan dia menolak. Ya, kalau dalam prakteknya kan memang lahan kemudian direbut, ada lahan adat, adalah peluasan lahan penambangan yang itu mengenai lahan-lahan seseorang, ya, itu. Cuma di sini kan karena film ditampilkan ada tokohnya, tapi di dalam kenyataan juga ada, cuma ya rame-rame demonstrasi tapi tetap kalah, gitu, ya. Ya, seperti ini. Dalam upaya penyelamatan, Virgil membawa mereka ke tempat pemukiman suku Apache. Akan tetapi mereka dihadang oleh pembunuh bayaran yang kemudian berhasil menembak Virgil. Jesse kemudian memutuskan menolong Virgil sementara Jack melarikan diri
dan malah kembali kepada Kole yang bekerja untuknya. Nah, jadi dua anaknya ini, dua anak Virgil ini, yang satu melarikan diri ke suku Apache, yang satu melarikan ke Kole, malah berkomplot dengan pembunuh ayahnya. Nah, ini menggambarkan bahwa ya memang dalam kenyataan juga begitu. Anak bangsa yang satu membela penjajahnya, yang satu membela bangsanya. Nah, itu digambarkan dua anak, yang satu membela penambang yang merebut tanah bapaknya, yang satu melarikan diri ke suku Apache, ini yang menjadi pahlawan nanti. Nah, Jesse pada akhirnya bisa sampai kepada suku Apache yang mengajarkan teknik berperang dan berkelahi. Dia juga harus melestarikan suku Apache yang telah dan menyelamatkan harta benda, tanah emas ya, yang menjadi milik mereka. Jadi di suku Apache juga tanahnya direbut para penambang itu ya, sehingga dia bisa bersama suku Apache untuk memperjuangkan lahan-lahannya yang direbut oleh para penambang tersebut. Di kawasan suku Apache, Jesse menikahi anak kepala suku. Pada kesempatan itu, pada suku Apache diancam dan tentara kulit putih itu malah ingin menghabisi desanya itu. Jadi para penambang berkomplot dengan pemerintahan, dan pemerintahan malah justru ya ikut musuhi suku Apache. Ya sekarang ya kalau di Indonesia ya suku-suku pedalaman yang malah justru hilang lahannya. Nah, itulah kami tulis di sini. Jesse kemudian datang ke ibu kota yang akhirnya oleh penguasa dia pun ditangkap, dipenjara dan dikenai hukuman gantung. Nah, ini ya karena memperjuangkan untuk merebut kembali tanahnya, dan bersama suku Apache malah dia mendapatkan ya hukuman gantung. Nah, tapi cerita semakin menarik karena di masing-masing pihak terjadi saling culik dan saling fitnah, sementara bercampur antara kepentingan bisnis dan politik. Ya, otomatis ada perlawanan, karena perlawanan kan yang satu menggunakan aparat negara sehingga dengan tujuan membuat kerusuhan, membuat fitnah, membuat dan lain sebagainya. Sementara yang satu berdalih lahannya direbut, penambangannya dan lain sebagainya. Ya, saya tutuplah. Six berkata, inilah hariku, ingin mengalahkan Robert Scolle saat yang lain tidak berani. Nah, maka Jesse pokoknya bersemangat untuk melawan Kole, walaupun Kole ini punya berbagai macam ya pasukan, baik pasukan dianya sendiri, pasukan swasta, dan juga berkomplot dengan pasukan negara dan wali kota itu. Ya, itulah hampir sama ya dengan kenyataan sini. Terjadilah perang yang sangat dahsyat antara tentara Bayar Kole dan suku Apache. Nah, ini karena dalam film kan terjadi peperangan untuk bisa menarik penonton gitu. Ya, dalam kenyataan ya terjadi peperangan juga, tapi tidak perang sebagaimana film ya, ya pengadilan dan sebagainya. Kole melarikan diri dan meminta bantuan tentara kulit putih yang berkata, kami hanya menambang yang tak bersenjata, kami dibantai suku Apache. Nah, itulah perkataan Kole kepada pemerintah ya. Maka terjadi penangkapan suku Apache. Selanjutnya suku Apache terusir dari tempat tinggalnya. Nah, malah justru kosong dan kemenangan para penambang suku Apache terusir. Nah, gitu. Nah, Indonesia juga demikian ya, hampir sama. Nah, Indonesia sepertinya termasuk dalam pemandangan film ini ya, digambarkan film ini. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya tambang, tak sekedar emas, tapi banyak sekali ada minyak bumi, batu bara, nikel, uranium, dan lain-lain tambang. Bahkan tidak hanya tambang, tetapi hutan, kebun, sawah, gunung, ya.
lembah, pantai, dan lautan sekarang ya, gitu. Atau faktor-faktor produksi berupa jasa dan lain sebagainya, ada perbankan, transportasi, tol darat, tol laut, industri semen, baja, alat komunikasi, media pemberitaan, dan segala macam alat bisnis yang sudah dikuasai oleh orang lain. Nah, ini kami ibaratkan Indonesia itu seperti suku Apache ya, dan banyak dikuasai, akhirnya malah hilang sukunya. Apakah Indonesia harus diperlakukan mirip dengan suku Apache yang dikuasai oleh asing dengan menggusur suku asli karena belum mampu mengeksplorasi sendiri? Nah, seperti suku Apache ya, Indonesia persis terusir dari tempatnya, kemudian tambang di bawahnya dikelola oleh asing, dan tidak hanya tambang, termasuk perdagangan, perbankan, dan lain sebagainya. Bahkan pendidikan pun begitu. Ya, gitu. Lalu lahan-lahan tersebut diperebutkan oleh para koalisi politik, entah koalisi pribumi asing atau asing pribumi, atau pribumi koalisi politiknya dengan modal asing, atau modal intelektualnya, keamanan, dan lain sebagainya adalah asing. Ya. Koalisi untuk memperebutkan lahan-lahan, sumber-sumber, dan faktor pencetak emas, pencetak uang, dan aset-aset yang lain. Nah, inilah koalisi yang harus kita cermati, koalisi asing Indonesia, Indonesia asing, dan sebagainya, untuk menguasai lahan-lahan suku-suku kita. Koalisi politik adalah kekuatan yang sangat dahsyat karena mereka memiliki pena untuk mengatur sistem pertambangan, produksi, distribusi, hasil bumi, output nasional, dan sebagainya. Ya, koalisi sekarang senjatanya pena untuk mengatur regulasi, mengatur produksi, mengatur pertambangan, sehingga lebih mudah untuk dikuasai. Jadi pejabat-pejabatnya memang pejabat-pejabat lokal, tetapi penguasa-penguasanya adalah penguasa asing. Ini kan risiko ya dalam koalisi ini. Perangkat dibuat oleh koalisi yang memiliki kekuatan besar untuk memamurkan warganya, atau malahan dapat mengusir hak-hak pribumi dan memberikan keuntungan kepada asing hanya karena bumi belum mampu mengeksplorasi. Nah, ini kan. Nah, itulah kalau kita menganggap kita menjadi bodoh, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada asing lewat regulasi, lewat macam-macam, ya itu resiko kita sebagai bangsa yang merdeka, atau sebagai bangsa yang secara formal merdeka tetapi secara real adalah masih terjajah. Koalisi adalah kekuatan yang dahsyat karena didukung oleh kekuatan modal, pemegang regulasi, kumpulan intelektual, dan aparat keamanan. Di tangan koalisi tersebut melalui pena yang diguriskan ya oleh regulator, eksekutor, ya, oleh wali kota, oleh gubernur, oleh presiden, didukung oleh pemilik modal yang membangun mesin produksi dan eksplorasi, dan disokong oleh aparat keamanan yang bersenjata. Maka koalisi tersebut akan mampu membuat ayat tentang kebenaran. Akhirnya kan membuat ayat tentang kebenaran. Maksudnya ayat-ayat perundangan, regulasi, dan sebagainya yang membuat aman di dalam koalisi, ya, mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya alam. Artinya kemudian yang muncul dari lawan koalisi adalah sesat, makar, gerakan radikal, mengganggu ketentraman, dan pembuat kegaduhan. Nah, hampir sama dengan koalisi antara tadi ya, yaitu Kole dan wali kota untuk menguasai tambang sehingga starter dan keluarganya dibunuh, kemudian suku Apache terasingkan, dan penguasaan lahan tambang oleh para cukong yang di sini diperankan oleh Kole ya. Baik, demikian resensi tulisan kami tentang bagaimana penambangan kita ya. Di dalam film tersebut digambarkan bagaimana Kole dan wali kota menguasai tambang sangat besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.